Baiklah, saat ini kita akan memasuki ke dalam sesi doa. Sesi doa pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Agus Hayan Solar, yaitu pendeta di daerah Konferensi Minahasa, yaitu di Gereja Masehi Advent Hari ke-7, wilayah Tondano Timur. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan pendeta. Selamat malam, selamat hari Sabat pendeta. Selamat malam, selamat hari Sabat untuk kita semua. Oke, puji Tuhan. Baik pendeta, saat ini saya akan membacakan beberapa kesaksian dan usulan doa dan dilanjutkan oleh pendeta akan membacakan ayat penguatan dan juga selanjutnya kita akan ada kesaksian dan kita akan ulang seperti itu ya pendeta. Oke, baik. Saat ini saya akan membacakan dari Bapak Paulus. Mohon doakan saudari saya Petronila yang saat ini sedang dalam kondisi sakit parah. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan melalui perawatan dan obat-obatan yang diberikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada dari Bapak J. Purba. Mohon doakan keluarga besar Opung Desima Hutasoid dan semua anak cucunya dimanapun berada. Tuhan kiranya memberkati, melindungi, dan menjaga selalu. Semoga tetap sehat, setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Bapak Lukas, mohon doakan saya dan istri agar memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik lagi. Kiranya Tuhan menolong, terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah pendeta, silahkan memberikan ayat penguatannya. Oke, selamat malam, selamat hari Sabat untuk kita semua. Tentunya pada hari Sabat ini kita boleh bersyukur Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati Sabatnya. Pada saat ini saya ingin memberikan penguatan melalui ayat-ayat firman Tuhan yang pada malam Sabat ini saya boleh ambil di dalam Ulangan Pasal 31 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai bersama, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkanmu. Ayat ini adalah merupakan janji Tuhan kepada Yosua secara khusus yang disampaikan oleh Musa ketika Musa akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada Yosua. Sudah pasti ketika memasuki tanah Kanaan akan ada banyak tantangan dan pergumulan. Itulah sebabnya Musa menyatakan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya untuk agar supaya Yosua tetap kuat dan teguhkan hati. Sehingga ketika dia akan menghadapi tanah Kanaan itu, orang-orang yang ada di sana, dia akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Janji Tuhan. Allah lah yang akan berjalan bersama dengan mereka. Allah lah yang akan menyertai mereka. Dan Allah tidak akan membiarkan mereka. Di dalam pergumulan saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang mengalami berbagai macam tantangan hidup, Allah tidak akan membiarkan mereka. Allah tidak akan meninggalkan mereka. Kuasa dan janji yang Tuhan telah berikan kepada Yosua, kuasa dan janji yang sama juga masih tetap sama, akan menyertai saudara-saudara kita yang bergumul sampai pada saat ini, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun. Karena Allah akan menyertai dan Allah tidak akan membiarkan saudara-saudara ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong, dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan selalu membantu saudara-saudara dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Dan sekali lagi kami ingatkan bagi para pemirsa yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian atau usulan doa, dipersilahkan melalui kolom komentar kami. Selanjutnya, kami akan membacakan dari Ibu Veronica. Mohon doa agar kami sekeluarga dapat terbebas dari permasalahan ekonomi. Mohon doakan juga untuk anak kami yang akan mengikuti tes masuk TNI dan masuk perkuliahan.
Kiranya Tuhan memberikan jalan terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada dari Ibu Marta. Mohon doakan anak saya dan cucu saya yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik kesehatannya. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Ibu Nur Hayati. Mohon doakan agar keluarga kami dapat memiliki kondisi yang lebih baik lagi dalam segala kondisi. Kiranya Tuhan memimpin supaya pasangan hidup saya dapat memiliki karakter yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah pendeta, silahkan memberikan ayat penguatannya. Oke, terima kasih. Selamat sahabat, kembali kami ucapkan selamat malam. Pada saat ini kembali kita merenungkan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi saudara-saudara dalam pergumulan, untuk memberikan penguatan bagi kekasih-kekasih kita yang memiliki pergumulan secara pribadi dan keluarga. Pada saat ini saya ingin membacakan firman Tuhan dalam perjanjian baru yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Di sana Rasul Petrus menyatakan, "Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Ini adalah pernyataan dan ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Petrus bagi umat-umat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Di zaman Petrus, mereka mengalami banyak tantangan oleh karena ada aniaya, ada berbagai macam pergumulan yang mereka hadapi. Rasul Petrus menyampaikan penguatan ini agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Oleh karena Rasul Petrus percaya bahwa Allah adalah segala sumber kekuatan. Dan ia berjanji, ia akan melengkapi, ia akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Kita seringkali menghadapi berbagai macam penderitaan, tetapi penderitaan itu tidak akan lama. Kita akan menyelesaikan dan akan melewati segala permasalahan. Tuhan akan meluruskan segala cita-cita kita. Tuhan akan memuluskan segala apa yang kita idamkan dalam hidup. Termasuk ketika kita ingin sembuh, kita ingin menyelesaikan segala pendidikan kita dan rencana-rencana kita, serta pergumulan di dalam kehidupan kita. Peganglah janji Tuhan dan peganglah kuat akan apa yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Petrus, dan percayalah Tuhan akan bertindak di dalam kehidupannya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya dari Ibu Ati. Mohon doakan saat ini saya sedang dalam masa pemulihan dari sakit yang saya derita. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya ada dari Bapak Budi. Mohon doakan untuk kesehatan kami sekeluarga. Mohon doa juga untuk kedua anak saya yang saat ini sedang menantikan ujian masuk PNS. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan Tuhan selalu menyertai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Bapak Dani. Mohon doakan agar saya dapat dipulihkan dari sakit syaraf terjepit yang saya saat ini sedang derita. Yang saat ini saya derita, kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah pendeta, silakan memberikan ayat penguatannya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati pada saat ini. Kembali saya ingin memberikan ayat-ayat penguatan bagi kita semua. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini saya ingin membuka lagi di dalam perjanjian baru, tepatnya dalam Filipi 4 ayat 6 yang berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Sudah pasti seperti kesaksian-kesaksian tadi. Masing-masing kita memiliki pergumulan, memiliki hal-hal yang digumuli, baik cita-cita, masalah ekonomi, maupun sakit penyakit. Tapi Tuhan berjanji melalui Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Janganlah hendaknya kita khawatir. Kekhawatiran itu selalu ada dalam kita. Tapi Rasul Paulus ingin menjelaskan bagi kita bahwa jangan kita khawatir. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Maka segala yang ada dalam pikiran kita, pergumulan kita, mari kita nyatakan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Ungkapkan itu kepada Tuhan. Dalam segala kehidupan kita. Apa yang ada di lubuk hati kita. Yang ada di isi hati kita. Pergumulan kita. Cita-cita kita. Kita sampaikan kepada Tuhan. Di dalam doa. Permohonan. Dan segala sesuatu apapun yang jadi bagi kita. Mari kita lakukan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita selalu menyatakan ini kepada Tuhan, apapun masalah kita, percayalah, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan menjawab segala pergumulan kita, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta. Saat ini kita akan lanjut di sesi doa. Saat ini kita masih terhubung dengan Pendeta Agus Hayan Solar. Halo Pendeta, selamat malam, selamat hari Sabat. Selamat malam, selamat hari Sabat. Oke Pendeta, kami akan lanjut untuk pembacaan dan Pendeta memberikan ayat penguatannya ya. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada pemirsa sekalian, apabila memiliki kesaksian ataupun usulan doa, kami masih membuka terus ya, jadi boleh langsung memberikannya boleh langsung ditulis di kolom komentar ataupun melalui call center. Baiklah, selanjutnya ada dari Bapak Alfian. Mohon doa untuk kami sekeluarga kiranya selalu sehat. Doakan juga kiranya kasih dari sorga boleh menjadi bagian rumah tangga kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada dari Bapak Anto Sihombing. Mohon doakan agar saya dapat memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik setiap harinya. Mohon doa juga untuk anak saya dan juga orang tua. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya dari Bapak Yulianus. Mohon doa untuk pemulihan kesehatan yang saat ini sedang saya alami karena kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pendeta, dipersilahkan untuk ayat penguatannya. Oke, terima kasih. Selamat Sabat kembali kami sampaikan kepada semua kita, pemirsa yang ada. Pada saat ini saya ingin memberikan ayat penguatan bagi saudara-saudara di dalam permohonan doa. Terdapat di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-14 berkata demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Saudaraku yang kekasih, pemirsa yang ada, masing-masing kita memiliki pergumulan dan pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu ada yang menyenangkan, bahkan juga ada yang membuat kita menderita. Bahkan kita ini adalah orang beriman yang percaya kepada Tuhan, tetapi seringkali kita menghadapi berbagai macam pergumulan yang membuat kita menderita. Pada saat ini saya ingin katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kelihatan kita menderita, kelihatan Tuhan meninggalkan kita. Tapi percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena Alkitab katakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Saya punya pengalaman secara pribadi. Beberapa tahun yang lalu dalam pelayanan saya, di dalam
mengikuti KKR, pulang dari KKR, kemudian mengalami insiden yang sangat-sangat menakutkan. Saya kecelakaan, membuat saya tidak sadarkan diri. Sesaat saya ditolong oleh orang-orang, dibawa ke rumah sakit, dioperasi, dirawat. Ada beberapa jahitan yang ada di kepala saya, dan berakhirnya saya sadar. Ada banyak yang bertanya, kenapa kok pendeta celaka, mengalami penderitaan. Tapi saya hanya katakan bahwa ini pun Tuhan sedang menuntun saya. Ini pun Tuhan sedang menjaga saya. Saya bersyukur kecelakaan ini tidak membawa saya dalam kematian. Artinya Tuhan sedang melihat saya. Itulah kepercayaan saya dan pengalaman pribadi saya, sehingga saya tetap ada sampai saat ini. Saya hanya percaya bahwa apa yang dikatakan pemazmur, bahwa mata Tuhan telah tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Apapun yang kita alami, jangan pernah salahkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, jangan pernah salahkan Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami berbagai macam pencobaan, ingatlah Yesus pun menderita, bahkan mati untuk kita. Itulah sebabnya Raja Daud mengungkapkan bahwa Tuhan tetap melihat kita dimanapun kita berada, asalkan kita tetap takut dan percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang memiliki pergumulan pada saat ini, percayalah kepada Tuhan dan takutlah kepada Tuhan. Tuhan akan selalu melihatmu di mana engkau berada dan Dia akan menolongmu. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak pendeta. Baiklah, kita akan lanjut. Selanjutnya ada dari Ibu Ati. Mohon doakan saya agar dipulihkan dari sakit yang saat ini saya alami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Bapak Daniel. Mohon doakan untuk istri saya yang saat ini dalam kondisi sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya ada dari Bapak Zebua. Mohon doakan untuk anak saya di luar kota yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan sepenuhnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Baiklah, pendeta, dipersilahkan untuk ayat penguatannya. Oke, terima kasih. Tentunya pada saat ini juga kita akan merenungkan firman Tuhan setelah kita mendengarkan kesaksian-kesaksian atau permohonan doa yang sudah disampaikan saudara-saudara kita dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Pada saat ini ayat penguatan yang saya akan berikan terdapat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan kepada Nabi Yesaya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apapun kerinduan kita, apapun permasalahan kita, apapun pergumulan-pergumulan kita yang kita hadapi, masalah kesehatan, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keluarga yang dihadapi oleh setiap umat Tuhan, kita harus percaya kepada janji Tuhan dan firman Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan katakan jangan takut, artinya jangan khawatir, karena ada janji Tuhan. Tuhan akan menyertai, dan penyertaan Tuhan ini sungguh luar biasa. Dikatakan, aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tapi sungguh luar biasa yang dilakukan Tuhan bagi kita adalah, aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Tangan kanan adalah
lambang kekuatan. Artinya kekuatan Allah akan menjadi milik kita. Dia akan pegang tangan kita. Dia akan pegang kita dengan tangan kanannya. Artinya dia akan tuntun dan tolong kita dengan kekuatan sepenuhnya. Dan tujuannya adalah untuk membawa kita kepada kemenangan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang telah mengusulkan doa pada malam hari ini, percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya. Dan tangan kanannya yang melambangkan kemenangan. Artinya engkau akan mendapatkan kemenangan di dalam segala pergumulanmu, di segala hal yang engkau rindukan di dalam hidup. Tuhan kiranya memberkati, percayalah kepada Tuhan hari ini seterusnya, sampai Tuhan datang kepada kalian berdua. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta. Baiklah, saat ini kita masih tersambung dengan Pendeta Agus Sayan Solar. Halo Pendeta, selamat sabat. Selamat sabat. Oke, saat ini kami akan membacakan untuk sesi doa selanjutnya dari Ibu Regina. Mohon doa agar Tuhan selalu memimpin kami dalam keluarga agar dapat terlepas dari segala permasalahan, khususnya masalah perekonomian. Mohon doa juga untuk anak-anak yang saat ini sedang berjuang untuk lulus dari perkuliahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ibu Neti, mohon doakan agar kesehatan saya dapat dipulihkan. Mohon doa juga untuk anak saya dan keluarganya. Kiranya Tuhan memberikan segala kebaikan dan penyertaan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya ada dari Ibu Ati, mohon doakan saya agar dipulihkan dari sakit yang saya alami saat ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Baiklah Pendeta, saat ini kami silakan untuk memberikan ayat penguatan dan juga doa untuk semua kesaksian yang sudah kami bacakan. Dipersilakan Pendeta. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Sebelum kita berdoa pada saat ini, mendoakan semua usulan doa, bahkan kesaksian yang sudah disampaikan. Pada saat ini ada ayat yang saya ingin sampaikan bagi kita semua, pemirsa yang ada di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-6 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan merindukan kita percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya dengan segenap hati kita. Segenap kehidupan kita, artinya percaya dengan sesungguhnya. Jangan kita percaya kepada diri sendiri atau bersandar kepada kekuatan diri sendiri. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan, Dia akan meluruskan jalan kita artinya. Dia akan mendengarkan segala doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, pergumulan-pergumulan kita di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang selalu melihat dan selalu mencukupi akan segala kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau selalu menjaga melindungi kami. Pada saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dan kami sadari bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa, penuh dengan keterbatasan. Namun kami percaya dan yakin kami memiliki Allah yang luar biasa hebatnya, yang selalu mengasihi dan mencintai kami, bahkan lebih khusus, selalu mengampuni dosa kami ketika kami datang meminta ampun dosa. Tuhan Allah kekal, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kiranya pengampunan dosa terus menjadi bagian kami hari ini, seterusnya, hingga kami benar-benar layak di hadapan hadirat Tuhan, dan kami disucikan dan dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Pada kesempatan ini Tuhan,
kami datang bermohon kepadamu agar supaya kiranya Engkau dapat menolong kami, memberkati kami, bahkan segera memulihkan kehidupan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan kesaksian-kesaksian. Di dalam kehidupan ada begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup. Perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan keberhasilan ketika bersama dengan Yesus Kristus. Ini adalah satu pengalaman rohani yang luar biasa. Kami juga telah mendengarkan permohonan-permohonan untuk didoakan dari umat-umat Tuhan yang dengan setia selalu memanggil nama Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan, oleh karena mereka memiliki pergumulan secara pribadi, secara keluarga, bahkan kelompok. Mereka memiliki berbagai macam masalah-masalah hidup, baik masalah pribadi, masalah pendidikan daripada anak-anak, masalah-masalah kesehatan, bahkan juga pergumulan-pergumulan yang lain termasuk masalah rumah tangga. Mereka rindu untuk didoakan. Dan pada saat ini hamba-Mu datang untuk berdoa kepada Tuhan. Bermohon kepada Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mendengarkan segala doa-doa kami. Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau pahami dan tidak kau ketahui." Ada banyak hal yang kami tidak pahami, ada banyak hal yang kami tidak ketahui ya Tuhan. Tetapi ketika kami berseru, maka Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Ini adalah janji-Mu, kiranya Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti bagi saudara kekasih kami yang bergumul di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya ketika kami menyampaikan segala keluh kesah kami kepada-Mu Tuhan, di hari Sabat Tuhan yang suci ini, maka Tuhan akan mendengarkan dan Tuhan akan membalas sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, dengarkanlah segala permohonan kami pada saat ini. Sementara hamba-Mu berdoa, kami punya keyakinan umat-umat Tuhan juga sedang bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah segala permohonan mereka dan Tuhan balas sesuai kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan telah mendengarkan doa dan keluh kesah kami. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan adalah Raja dan Allah kami yang senantiasa berada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Dan sekali lagi mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta. Terima kasih atas doa dan juga ayat-ayat yang memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta dalam pelayanan dan bersama dengan keluarga. Amin. Amin. Baiklah, bagi seluruh pemirsa yang permohonannya telah masuk dan belum sempat dibacakan, jangan khawatir karena akan didoakan bersama dengan sahabat doa Hope Channel Indonesia.